sastra dari anak-anak jenius. Nah, langsung saja saya panggilkan yang pertama. Di sini ada pantomim dari Rudi dan Satria. Ya, untuk tampilan kedua di sini ada Quran. Oh iya, ada baca Quran An-Naba dan artinya dari Mbak Rista, Bilqis dan Anjani. Setelah ini persiapan nanti dari teman-teman Suara Sastra Mbak Hafiza ya. Ya. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasang. Wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna nawmakum subata. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kami membangun 7 langit yang utuh di atasnya. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Kami menjadikan pelita yang terang benderang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami menurunkan dari awan air hujan yang terderas. Linukhrija bihi habban wa nabata.
adalah waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung pun dijalankan, maka ia menjadi fata-morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi penjara neraka. Littagina ma'aba. Dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana di masa yang lama. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air mendidih dan nanah, Jazaa'an wifaqa. sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perlindungan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaban. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaban. Oleh karena itu, rasakanlah tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Hadaiqa wa a'naba. yaitu kebun-kebun buah anggur, Wa kawa'iba asraba. gadis-gadis molek yang sebaya, Wa ka'san dihaqa. dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Hal itu sebagai balasan dan pemberian yang banyak dari Tuhan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yaitu Tuhan pemelihara langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha kuasa. Mereka tidak memiliki hak berbicara di sana. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika roh dan malaikat bersabda, mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Tuhan yang maha kuasa, dan dia mengatakan yang benar. Dalikal yawmul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba.
siapa yang menjadi keselamatan. Saya menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Yang kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya Mbak Hafiza dari Suara Sastra. Silakan maju untuk menampilkan puisi. Hairil Anwar dalam karyanya Dipo Negoro. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara agung menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselembang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan yang tak bergenderang berpalu. Kepercayaan Anda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, sarang, tarjang. Oke, selanjutnya dari tim apa tadi? Lupa. Sanggar Jenius atau Kedai Ilmu Harmoni. Tampilan sekali lagi untuk Hadroh. Tim Hadrohnya silakan persiapan maju ke depan. Ibu pasukan desa. Tempat kita belajar dan juga kita bermain. Mari ikut acara ini dengan ikut sama-sama. Ramadan mutajalla wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita lanjutkan dari teman-teman suara sastra. Mbak Sila, silakan untuk menampilkan puisi. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi perwira yang tegak di puncak bukit, jadilah pelukar, tetapi pelukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi pelukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Luar biasa Mbak Sila, meskipun lembut tapi tajam ya. Oh ya, Mbak Sila dan Mbak Hafizah itu adalah bimbingan dari Bengkel Sastra Matahari yang berada di rumahnya Mas John. Jadi teman-teman yang ingin belajar puisi boleh menghubungi Mas John untuk dibimbing ya, biar jadi seperti Mbak Sila dan juga Mas Awi. Mas Awi harusnya baca puisi hari ini. Mas Awi mana? Mana Mas Awi? Mas Awi siap baca puisi sekarang? Sudah siap? Oke? Iya, baca sekarang. Oh, nanti persiapan dulu. Ya, silakan dipersiapkan puisinya. Untuk itu sekarang tampilan selanjutnya yaitu bacaan Quran Al-Buruj dari Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassala'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati
والأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tasbahur radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khash'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidha kunna idhaman nakhirah qalu tilka idhan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'awadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum asaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'at tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa
penampilan dari tuan rumah Mas Awi. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Khairil Anwar dalam karyanya Diponegoro di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan berkagum menjadi api di depan sekali Tuhan menanti tak gentar lawan banyaknya 100 kali pedang di kanan keris di kiri berselempang semangat yang tak bisa mati maju. Kini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju. Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindas. Sungguh pun ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Februari 1945. Hari ini ternyata bukan hanya sekedar undangan buka bersama, tapi ternyata ada sesuatu yang spesial untuk Mas Awi, karena ternyata hari ini adalah hari lahirnya Mas Awi. Jadi sekarang kita bareng-bareng nyanyi selamat ulang tahun untuk Mas Awi ya. Ku seduh introduksi sepejam Dewi Malang disesap awan jatuh seluka sepahit gila ku benamkan di secangkir hujan tinggal ampas tak kunjung mentas. Anak-anak kopi bersulang tangis menguap bayang menjarumi ingatan. Biar ku teguk di kedalaman mimpi. Sampai nanti seberapa nyeri keluhuran verbal tak peduli, dan aku akan terus menikmati ampas yang tak pernah lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di momen yang penuh berkah ini saya
Ahmad Badawi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah. Terima kasih juga kepada teman-teman komunitas Suara Sastra dan seluruh tamu yang telah hadir serta meluangkan waktu untuk buka puasa bersama dan merayakan hari ulang tahun saya. Kehadiran dan doa kalian adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga untuk Mas Awi. Buka bersama itu nggak lengkap tanpa ada sepatah dua patah tausiah. Ya, untuk itu sambil menunggu azan berbuka, kita panggilkan Ustadz tercinta kita dari Suara Sastra. Siap bagusnya. Dipanggil dengan apa? Dengan srokal. Kayak mantan. Oke, monggo kepada Mas Fahri untuk maju ke depan. 10 menit ya sambil menunggu berbuka. Gus Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman semua, adik-adik dan bapak ibu semua, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Dan ini tadi perjuangannya luar biasa ya. Kalau saya sekitar 30 kilo gitu kan. 30 kilo dengan jalan yang belum terbiasa itu lebih lama ya. Daripada 40 kilo tapi tiap hari sudah hafal gitu. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang yaitu agama Islam. Oke, ini jam berapa? 17.44. Kita bukanya jam berapa habis ini? 52 ya. Berarti pas 2 menit. Alhamdulillah hari ini kemarin saya diminta Mas Galang untuk kultum sastra. Dan ternyata hari ini pas ulang tahunnya Awi. Ini benar-benar nggak tahu, kalau tahu saya udah nyiapin kado ini. Selamat ulang tahun Awi, dan kira tadi apa sudah ada sambutan dari Sohibul Bed kepada ibu. Ini kita sebelum sempat kenalan ya, ibunya Awi itu ibu sinten ya namanya? Bu Santi. Oh, Ibu Santi, kali bapak ini pun Bapak Handoko. Nah gitu. Jadi hari ini alhamdulillah Suara Sastra bertempat di rumah Ibu Santi dan Bapak Handoko, khusus ya, edisi khusus spesial Ramadan gitu. Disponsori oleh keluarga Pak Handoko gitu ya. Tepuk tangan. Ya tausiah ya. Sebenarnya saya sudah nyiapin tausiah sastra, tapi segmennya 20 plus. Agak ini aja, agak segmen yang umum saja. Jadi teman-teman, ini kira-kira Suara Sastra sudah berjalan 3 tahun gitu ya. Dan kita tahu 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Gitu. 4 tahun ya, jalan 4 tahun gitu.
Dan alhamdulillah hari ini silaturahim kita selalu terjaga. Dan teman-teman tahu bahwa ini bertepatan dengan hari berapa ya? 17 ya, 18. Yang pemerintah berapa? Oh 21 kan? Masa? Cepet mau. Aku nggak pernah ngitung soalnya. Ramadan itu nggak pernah ngitung. Jadi kalau beribadah itu saya nggak pernah hitung-hitungan soalnya. Tiba-tiba lebaran. Jadi adik-adikku, teman-teman semua, karena kita suara sastra, mungkin kalau tadi yang menghafal, yang membaca ayat Al-Quran dan sebagainya, dalam Al-Quran itu ada satu surat yang khusus membahas tentang penyair. Ada yang tahu namanya suratnya surat apa? Satu surat yang khusus membahas tentang penyair. Oh kalau Yasin itu ada saya Pak Yasin. Apa? Oke betul, dapat sepeda listrik. Jadi ada satu surat Asy'ara ya, itu merupakan artinya para penyair. Dan kenapa penting? Karena mukjizat terbesar Al-Quran ini, kebetulan ini masa-masa turunnya Al-Quran ya, nuzulul Quran, terutama 10 hari terakhir. Berarti 10 hari terakhir terutama di bulan Ganjil ini sudah zen ya? Belum. 10 hari terakhir maka kita disunahkan untuk iktikaf karena di situ turunnya Al-Quran gitu ya. Nah pertanyaannya, malaikat itu akan berpihak kepada pemerintah atau ormas? Ganjilnya yang mana? Tapi terserah itu. Pokoknya 10 hari terakhir. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitab sastra. Jadi kalau kita ingat ya, ada Nabi Ulul Azmi, ada yang pernah tahu? Nabi Ulul Azmi ada yang pernah tahu? Yang ini kayaknya adik-adik pintar-pintar loh, nyaut terus loh. Yang bapak-bapak dan mas-mas kayaknya sudah selesai banget melupakan pelajaran agama. Ada 5 Nabi Ulul Azmi. Yang pertama Nabi siapa? Nabi Ulul Azmi yang pertama Nabi Nuh. Jadi Nabi Ulul Azmi itu adalah Nabi yang paling agung dan Nabi yang paling banyak tantangannya dalam berdakwah. Kalau kita ingat Nabi Nuh, di era Nabi Nuh itu adalah era peradaban Mesopotamia. Di situ banyak orang kaya, tapi sombongnya minta ampun. Saking kayanya, saking mapannya, itu sombong sekali, sehingga kemudian diterjang oleh banjir besar. Setelah Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi berikutnya siapa? Nabi Ibrahim, ya betul, Nabi Ibrahim. Kira-kira di eranya Nabi Ibrahim itu apa? Keunggulan apa yang dimiliki oleh peradaban waktu itu? Apa? Buat patung, buat hiasan, seni kriya, seni arsitektur itu sedang apa keunggulannya? Karena saking unggulnya bahkan disembah gitu. Dan kemudian Ibrahim bertugas untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Yang ketiga, Nabi Ulul Azmi siapa yang ketiga? Ayo. Nabi Musa. Ayo siapa Nabi Ulul Azmi yang ketiga? Nabi Musa. Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu apa keunggulannya? Sihir. Apa? Ayo apa? Keunggulannya apa? Fir'aun ya sabunnya ada, tapi keunggulannya sihir. Karena itu mukjizatnya adalah yang bisa melampaui sihir. Yang keempat siapa? Yang keempat siapa? Nabi Isa. Nabi Isa keunggulannya apa? Peradaban Nabi Isa itu. Ayo Nabi Isa waktu itu keunggulannya apa? Ayo apa? Apa Mas ya? Ayo apa? Emang kedokteran ya? Kedokteran, biologi dan sebagainya. Sehingga mukjizatnya Nabi Isa itu salah satunya bisa menyembuhkan penyakit kista, bahkan bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat ya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jadi seperti Orochimaru ya. Inspirasi itu. Nah, Nabi Muhammad itu eranya penyair. Tapi penyair di eranya Nabi Muhammad itu yang pertama. Ayo, eranya Nabi Muhammad ada syair-syair yang itu digunakan untuk
memuji bentuk tubuh indah, terutama tubuh perempuan ya. Karena tubuh perempuan itu memang indah, kalau tubuh laki-laki tidak menarik. Jadi syair-syair digunakan untuk syahwat, kalau kemudian digunakan untuk memuja harta dan juga menyembah Tuhan. Jadi ketika Al-Quran turun, itu sebenarnya tidak otomatis orang Arab paham. Jadi kalau hari ini mungkin enak dia jadi orang Arab, lahir-lahir dan langsung bisa paham Al-Quran. Enggak, orang Arab itu waktu Al-Quran turun dia juga bingung ini bahasa apa. Jadi kaidahnya itu beda. Karena kalau orang Arab itu kalau ngomong itu kan bahasanya bahasa ami ya. Ya bahasa pasaran. Anta jadi ente. Enggak sebenarnya yang pertama itu ente, anta itu kan bahasa formal itu kan baru-baru. Termasuk ini. Ada banyak mahfudzat yang kemudian terinspirasi dari Al-Quran. Ayat-ayat yang kemudian menginspirasi penyair-penyair sekarang. Misalnya teman-teman, ini aku mau agak mendalil ini takutnya ya. Jadi di Al-Quran itu ada satu ayat, kalau nggak salah surat Al-Baqarah ayat 177, saya lupa. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ada pernah tahu? Ada yang hafal? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ini soalnya diusahakan ceramahnya itu nggak ada di masjid. Jadi Al-Quran bilang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Jadi kebajikan itu tidak menyembah ke barat atau ke timur. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang Afrika itu kalau sholat kan hadapnya ke timur ya. Jadi sholat itu yang benar menghadap ke mana? Ke kiblat ya, bukan ke barat ya. Nah karena kita orang Indonesia maka kiblatnya ke barat. Apakah sudah berbuka? Oh bentar lagi. Jadi terakhir gini, kita balik ke suara sastra. Jadi ada satu mahfudzat yang luar biasa yang berbunyi. Ini mungkin didengarkan boleh, karena ini bisa jadi story WhatsApp ya. Bunyinya mahfudzatnya begini. Al-baitu wa al-makamul ladzi tashuruna fihi anakum makbulun. Ada yang tahu artinya? Al-baitu wa al-makam. Jadi rumah itu adalah tempat di mana kalian merasa diterima. Nah, suara sastra itu adalah tempat di mana semua orang merasa diterima. Meskipun dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Makanya penting ya hari ini kita silaturahmi berkumpul di sini dengan berbagai macam kegiatan dan sebagainya. Semoga ini bisa menjadi bagian dari silaturahmi untuk menguatkan kita dalam ya kalau berdakwah terlalu berat. Tapi percayalah bahwa kalau kita bilang apa yang kita lakukan sekarang itu bagian dari dakwah Islam meskipun tidak ada embel-embelnya. Jadi ini yang disebut dengan ilmu garam. Tidak nampak simbolnya tapi terasa keakrabannya. Salah satunya adalah ketika teman-teman ngumpul di sini kan merasa aman ya. Dan ciri ketika kita merasa aman di dekat orang berarti dia adalah orang yang beriman. Ciri orang beriman adalah kita merasa aman berada di dekatnya. Kira-kira demikian. Terima kasih karena ini sudah azan ya. Kita akhiri. Silakan ini berbuka bareng. Iya, terima kasih Mas Fahri untuk tausiahnya. Alhamdulillah sudah berkemannya. Belum ditutup, ya ditutup dulu dan langsung nanti kita berbuka ya. Selamat berbuka puasa, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yo, anak-anak
mendengarkan tadi sebelum berbuka, sudah mendengarkan aja siraman rohani guru. Tadi diceritakan apa sama Gus Fahri? Nabi apa? Satu-satu yang dijawab. Intinya apa yang diceritakan sama Pak Fahri tadi? Kelebihan Nabi. Kelebihan Nabi. Oh iya. Sampai hari ini siapa yang puasanya full? Siapa yang puasanya full? Hebat sekali. Kak Cici juga full. Tidak puasa. Oke semuanya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut di acara ini ada. Nanti mungkin ada yang mau tampil? Apalagi masih Kak Cici kasih batas 2 penampilan lagi. Masih ada yang mau tampil? Kendangnya disimpan dulu. Suaranya Kak Cici, kamu kan belum pernah mendengar suaranya Kak Cici yang merdu. Wow, kata Kak Awi loh. Belum pernah mendengar toh. Kita nanti setelah ini masih ada acara. Mungkin ada yang mau tampil atau mungkin dari kakak-kakak suara sastra ada yang mau memberikan penampilan sebagai hadiah karena kita sudah seharian berpuasa dan juga hadiah untuk yang berulang tahun. Yang berulang tahun Awi ya, kesini dong. Ayo, kesini dong, Bim. Ayo. Hari ini ulang tahun ya. Ulang tahun yang keberapa Awi? 13. Emang kelas berapa? Kelas 1. Wah. Seangkatan sama siapa? Yang kelas 1 SMP siapa? Oh, Cindy aja. Yang lainnya kelas berapa? Kelas 5. Banyak nanti kelas berapa? Kelas 5. Itu yang pegang gendang itu kelas berapa? Kelas 4. Awi, hari ini hari ulang tahun. Ada yang ingin Awi ucapkan nggak? Hah? So, aku belum dengar. Lagi dong. Oke, hari ini ada kenang-kenangan ya dari kakak-kakak suara sastra buat Awi. Dokumentasi. Ayo, fotografer. Jangan ditutup kamera di belakang. Ada kamera di belakang, jangan ditutup. Ada kamera di belakang, jangan ditutup. Oke. Selamat ulang tahun ya Awi. Rajin-rajin terus dalam di suara sastra. Beri aplaus yang paling meriah untuk Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pena jadi saksi di buku diari oleh Rahmat Agung. Malam sepi terlihat dari berjalan, sang pena ikut melambai-lambai. Aku berpikir panjang, untuk apa pena ini? Dengan setiap bagian karena mengambil sang pena, saking ia bilang
Coba teruskan, coba renungkan. Seakan sampai nakahu, hati ini sedang berkabut. Sebuah kursi berkata, duduklah. Dengarkan hiburan Sampena. Teruskan dengan keyakinan hati ke dalammu. Bangkitlah dan nyalakan api dalam dirimu. Walau kabut ikan bersemayam di pikiranmu, jangan pernah begitu, jangan pernah lelah untuk melangkah. Kau harus menemukan arahmu. Kau harus berpikir untuk sekiranya masa depan. Masih ada kerikil kecil menanti kau berjalan. Jikalah berjalan dengan lurus. Lampu pikir lembat berkata, kau harus yakin bisa memanjatkan bulan setelah mengembung dengan akar yang kuat. Doanya bagus kusasa menjadikan sebuah fondasi untuk kembali bersemangat dan merasa ketenangan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat kakak ini. Ini kakaknya siapa ini? Kakak-kakaknya siapa ini? Ya, kakaknya kalian semua toh. Kakak. Kok bisa aku dari atasku luas aku langsung aku. Oke, selamat malam untuk semuanya yang ada di sana. Suaranya mana? Kayak nonton konser dangdut tahu, suaranya mana? Sebenarnya kalau suruh puisi aku malu sama yang ini loh, piala banyak ini. Kami harus demi kalian semuanya. Yes, tak bacakan. Baca puisi berarti ada yang dibaca ya. Jangan salah. Yang berjudul Cinta di Atas Genteng. Oke, masih kecil-kecil jangan didengarkan ya. Ada yang kata maling, tapi karena ini biasanya kan hujan-hujan jadi ya tik 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 bunyi di atas genteng. Kalau ini tik 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 cinta di atas genteng. Hasil chat GPT dan AI. Yes. Bukan hasil saya sendiri. Aku malu sama Mas Galang ini. Di atas genteng aku berdiri, melampungkan si dia punya hati. Begitu dalam aku melamun sampai lupa diri. Membayangkan cinta kedua makan nasi uduk di pagi-pagi. Mari kerogen. Wajahmu manis seperti gula, membuat hatiku tertutup tak karuan rasanya, guys. Kalau sekarang soal ingin kupetik bintang untuk menghadapi bintang, tapi aku sadar tanganku pendek tak sampai untuk kesana. Maafkan aku ya. Ibu teriak keras dari bawah menyuruh aku pergi. Turun, jangan melamun terus, gentengnya nanti bisa bocor. Ternyata motor itu digondol oleh maling. Nah, benar kan? Aku merana. Dunia aku runtuh sekali. Harapan indah yang musnah kini sudah membuatku mencintaimu. Butuh modal banyak, bukan cuma modal tampang yang pas-pasan dan muka mual saja. Sekian, terima kasih. Ini aja. Tapi tik aplosnya yang lebih keras lagi. Terakhir.
membawa kekuatan, tak membawa bangga. Hanya hati yang retak dan jiwa yang lelah. Engkau tahu sedihku, bahkan sebelum aku mengakuinya. Engkau tahu sakitku, bahkan saat aku menutupinya dengan senyum. Aku tak lagi pandai berpura-pura kuat. Ya Rob, luka ini terlalu dalam untuk disembunyikan darimu. Aku mencoba menerima, meski dada sering sesak oleh takdir yang tak kupahami. Aku mencoba rela, meski air mata masih jatuh tanpa izin saat aku merasa sendiri. Jika memang ini jalan yang kau pilihkan, ajari aku mencintainya. Jika ini ujian darimu, ajari aku bertahan di dalamnya. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa luka. Aku hanya memohon hati yang tak menggugat takdirmu. Beri aku hati yang lapang, ya Rob, selapang langit yang kau bentangkan di atas kepala hambamu yang lemah ini. Beri aku sabar, sabar yang tak bersuara, sabar yang tetap bersujud meski dunia terasa runtuh. Karena aku tahu tak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapanmu. Tak ada luka yang kau biarkan tanpa makna. Mungkin aku sedang kau bentuk dengan cara yang paling perih. Mungkin aku sedang kau dekatkan lewat jalan yang paling seru. Jika kehilangan ini caramu mengajarkanku ikhlas, maka genggam tanganku ya Allah. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Enggak usah ke terawih. Sholat isya Dan jika suatu hari nanti aku benar-benar tak sanggup sholat berdiri, isya, ikut sholat isya tok bareng tolong ngono jangan balik rene ya. lepaskan aku. Biarkan aku tetap jatuh dalam pelukan takdirmu. Karena pada akhirnya aku tak ingin dunia memahami lukaku. Ya iya. Aku hanya Sholat ingin isya kau ae tahu kok sing balik ya. bahwa di balik diamku, di balik sabarku Sholat isya. yang patah-patah, Ya. aku sedang belajar berserah, belajar menerima apa yang telah engkau gariskan untukku. Oke, beri aplaus yang paling meriah. Nares. Iya rob gelem mulai. Kebersamaan dan kemuliaan karya W.S. Rendra. Bila Ramadan tiba, meneteskan air mata, semua orang bergembira menyambut ibadah puasa. Orang sekampung berbahagia, masjid-masjid bersih semua. Demi menyambut tamu mulia, bulan Ramadan yang penuh berkah, ramai masjid dan musola, berkumpul ramai anak muda. Datang lebih awal orang-orang tua untuk menikmati ibadah bulan puasa. Dan
Dari rumah terdengar orang-orang yang membaca Al-Quran. Seluruh kampung mendapat keberkahan dengan datangnya bulan Ramadan. Terima kasih. Izinkan saya ingin membacakan sebuah puisi dari Kiai Zawahir Zikir. Alif, 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 alifmu padam di tanganku, susuk di dagingku, kompas di hatiku. Alifmu tegak jadi cagak, liut jadi belut, hilang jadi angin. Tinggal bekas meneteskan terang hingga aku berkisau berkisiau pada angin kecil takbirmu. Memimpah hidupku, memimpah matiku, memimpah nasibku, memimpah. Ku gali hatiku dengan linggis alifmu, hingga lahir mata air, jadi sumur, jadi sungai, jadi laut, jadi samudra, dan sejuta gelombang yang mengerang menyebut alifmu. Alif, 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 alifmu yang satu tegak di mana-mana. 1980 Kiai Zawahir. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Berhenti bukunya. Terus lepas kuat bukunya putus banget kemarin. Aduh, batin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Pindah itu dol baik Di sini. Takanu apa nabung cici sekarang lebaran enggak usah salaman lagi ya. Iya. Kalau udah lebaran anggap lebarannya. Oh, makasih Om. Ci, makasih ya Ci. Oh, makasih. Ini diajaknya belum? Belum.